Kan Iya. sebetulnya protes-protes itu, tuntutan-tuntutan itu adalah pertanyaan. Iya. Rasa kegusaran dari penonton, dari supporter Persija. Iya. Kok kita nggak bisa? Padahal di kita ada Rizky Ridho. Di kita pelatihnya juga bagus. Tapi kok nggak bisa? Kenapa dong gitu? Ya Persija pasti, semua tim pasti berharap ada didampingi inilah pemain, didampingi supporternya gitu, biar gimana. Tapi ya sejak ada larangan ini, sehingga akhirnya jadi kucing-kucingan gitu. The Jack datang tapi nggak boleh pakai tribut gitu, terus habis itu didenda, ya begitu terus gitu. Jadi harusnya regulasi ini udah regulasi usang, merekrut pemain-pemain yang sesuai dengan pelatih gitu. Pelatihnya juga Bojan Hodak nih bukan pelatih sembarangan gitu. Bagus, bukan berarti saya bilang pelatih kita nggak bagus gitu, tapi saya lihat kesiapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bicara bola Bae Akmal. Kembali lagi Bae Akmal menemani teman-teman untuk berdiskusi mengenai sepak bola Indonesia. Kali ini bersama saya Ferry Kodrat alias Ferkot. Ya, bicara sekarang topik yang saya angkat hari ini adalah soal dua klub raksasa Indonesia. Saya anggap dua klub raksasa Indonesia dan mereka merupakan rival. Ya biasalah, dalam suatu kompetisi pasti ada yang menjadi rival. Ini dinamika dari suatu kompetisi. Malah rival yang satu ini di Indonesia sudah mendunia menurut saya, bagi saya. Ya bahkan orang menyebutnya adalah El Clasico. Klub itu adalah Persija Pusat Macan Kemayoran dan Persib Maung Bandung. Wah, dua klub ini menurut saya sangat sensasional. Sangat dipuji dan menjadi klub impian bagi seluruh pemain-pemain di negeri ini. Dan baru saja kita Liga Indonesia 1, Persib Bandung berhasil merajai Liga Indonesia 1 2024-2025. Gelar yang keempat kalinya digapai oleh Persib Bandung. Dan 2 kali berturut-turut. Suatu prestasi yang luar biasa. Artinya untuk saat ini Persib leading dari rivalnya Persija. Nah, untuk membahas masalah itu, saya kedatangan seorang legenda, The Jack Mania. Kawan lama saya yang sudah lama juga tidak bertemu, seorang yang ketika saya dulu menjadi wartawan, dia termasuk orang yang saya idolakan. Ialah Bung Ferry Indra Syarif. Selamat datang Bung Ferry. Alhamdulillah. Bung selamat ya. Persija baru saja mengamuk. Kita WA-WAan ya. Mengamuk setelah memukul Bali United 3-0 dan kali ini kemenangan ini sangat bermakna buat Persija, khususnya buat Jackmania. Persija kembali di jalur di papan atas, peringkat ke-6 ya. Peringkat ke-6. Semoga Persija tetap di jalur kemenangan untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya ya, Bang Ferry ya. Amin. Oke, Bang Ferry, kita membahas soal yang tabunya legenda Jackmania, tapi saya mau membahas soal sukses Persib Bandung. Tapi ini menurut saya bukan sesuatu yang kontradiktif. Bukan, Bang. Ini kita harus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat sepak bola Indonesia, Bang ya. Bang Ferry, sejauh mana upaya Abang menjadi juru damai antara The Jack dengan Viking? Ya kan, selama ini kan bukan hanya klub yang jadi rival dalam suatu kompetisi pertandingan di atas lapangan hijau, tapi juga ternyata The Jack dan Viking juga rival, jadi rival. Harusnya ini kan nggak boleh terjadi. Harusnya klub boleh menjadi rival, tapi supporter harus berjabatan tangan, ya kan? Ya sampai sejauh mana Bang Abang menjadi juru damai, dan semoga Bang ikhtiar dan kerja keras Abang membuahkan hasil dan menjadikan Persija dan Persib sebagai klub yang kiblatnya sepak bola Indonesia. Amin. Jadi sejauh mana Abang menjadi juru damai bagi The Jack dan The Viking? Ini kan yang Abang perjuangan sama ini kan Bang? Iya, makasih. Ini kan saya mulainya sebetulnya di tahun 2017 sampai 18 gitu saya mulai gitu. Karena kan waktu itu saya datang ke korban dari Jackmania yang meninggal.
Dan ternyata dia tinggalnya di daerah Indramayu. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Gitu. Dia memang ternyata warga Jawa Barat. Iya. Dua kali saya datang ke sana gitu, karena dua-duanya memang warga sana. Masa Yang Allah. satu dia anggota Jack Cikarang, yang satu lagi agak anggota Jack Cengkareng gitu. Iya. Nah di situ saya lihat bagaimana orang tuanya kehilangan gitu, dan orang tua ibunya sendiri bilang, tolong biarkan anak saya yang jadi korban terakhir. Jangan ada lagi orang tua yang kehilangan anak hanya karena gara-gara nonton bola gitu. Nah itu menyentuh perasaan saya gitu, dan kebetulan ketika saya coba kontak dengan Heru Joko, ternyata Kang Heru menyambut positif dan beliau tuh welcome banget. Saya ke Bandung tuh dijemput, kemudian dia ajak kemanapun saya mau, tujuannya mau ke makam Ayu Betik, almarhum panglimanya Viking, mau ke rumahnya Rangga, korban dari Viking gitu. Itu saya diajak ke sana semua. Jadi luar biasa, dan dari situ kita sepakat bahwa rivalitas ini udah kebablasan. Harusnya rivalitas itu sebenarnya asik gitu, karena rivalitas itu jadi bumbu penyedap ketika kita nonton bola. Kalau kita nonton bola Jerman lawan Belanda, kita nggak megang siapa-siapa, kayaknya datar-datar aja, hambar-hambar aja. Tapi kalau kita pegang salah satu, gue suka Jerman, lo suka Belanda, nah itu kan jadi seru. Gitu. Tapi ternyata keseruan ini malah berlebihan sehingga keluar dari stadion gitu. Jadi di stadion main cegat-cegatan, di rumah juga gitu kan nggak seru lagi gitu saya ngeliat. Apalagi sampai ada korban jiwa. Jadi saya, Heru dan beberapa teman juga di sana itu sepakat bahwa ini harus dihentikan gitu. Jangan terlalu ada persaingan, ada emosi yang terlalu berlebihan gitu. Iya, jangan jadi emosi yang turun-temurun ya, Bang. Iya, nggak boleh lah, Bang, harus di-stop. Karena kita nih udah tua gitu. Masa kita mau mewariskan anak cucu kita sesuatu yang negatif gitu. Benar. Kita harusnya mewariskan sesuatu yang positif. Benar, gitu. Bang. Benar. Gitu. Oke, Bang. Ini saya bicara sama Abang, undang Abang ke sini, ke podcast ini, ketika saya dalam perjalanan ke kantor, ya kan? Saya tuh mengernyitkan dahi ketika membaca komentar-komentar Jackmania di FB-nya, Bang. Saat Persib menjuari Liga Indonesia 2024-2025, 2 minggu lalu ya, Bang. Komentarnya kok justru banyak yang menyerang Persija, yang mereka nilai tidak mampu menyaingi Persib. Ya. Bagaimana menurut Abang? Ya kan harusnya kan menurut saya sih ini suatu yang bukan komentar yang dewasa. Artinya kenapa harus menyerang? Kenapa harus mencaci maki segala macam Persija? Kenapa nggak jujur dijadikan bahwa Persija harus bisa dong seperti Persib? Menurut Abang gimana, Bang? Ya setiap orang kan menyikapi segala sesuatu dengan cara yang berbeda-beda gitu. Kalau yang muda ya seperti Kak Roma bilang, darah muda. Darahnya para remaja lebih bergampang bergejolak. Dia ngetik apa-apa ya emosi, yang ada emosi gitu. Tapi ya kalau saya sih ngeliat wajar-wajar aja lah gitu. Dan ini harus jadi motivasi buat manajemen Persija, pemain Persija untuk bagaimana kita bisa lebih dari Persib. Harus bisa lebih dari Persib gitu. Luar biasa. Motivasinya gitu. Jangan cuman gue juga bisa nyamain Persib. Oh enggak. Harus lebih dari Persib. Dan itu harus ada jadi motivasi, buktiin ini jawaban. Sebetulnya protes-protes itu, tuntutan-tuntutan itu adalah pertanyaan. Rasa kegusaran dari penonton, dari supporter Persija. Kok kita nggak bisa? Padahal di kita ada Rizky Ridho. Di kita pelatihnya juga bagus. Tapi kok nggak bisa? Kenapa dong gitu? Ayo dong bebenah dong gitu. Itu kan intinya gitu. Cuman bahasa yang digunakan kan beda-beda. Karena kan setiap orang punya bahasa yang emosi yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang kan yang keluar dari ketikan itu lebih pada emosi bukan logika lagi gitu. Karena kalau logika yang dipakai lebih banyak logika, mungkin akan ada solusi yang bisa diusulin gitu. Mungkin berlebihan mencintai, Bang. Saya juga ya kan. Berlebihan mencintai auto karena kalah sama rival. Mungkin kalau yang juara Persebaya atau Persipura, anak-anak nggak terlalu emosi, tapi ini yang juara Persib gitu. Jadi ya itu wajar-wajar aja lah. Itu dinamika sepak bola kalau buat saya. Ya, Bang, soal Persib yang juara nih, Bang. Apa komentar Abang mengenai keberhasilan Persib, sukses Persib ini? Ya, pertama selamat ya buat Persib, buat Bobotoh. Selamat ya, karena mereka berhasil back to back ya. Dan ini pertama kali mereka juara dalam kompetisi penuh.
Iya. Karena selama ini Turnamen. kita hitung yang Liga Indonesia ya. Iya. 3 kali juara itu turnamen. Iya. Kemarin itu kan sebetulnya pemimpinnya Borneo. Borneo. Borneo Terus tapi terus runner up. ada semifinal Iya, final iya, gitu iya. kan. Akhirnya Persib yang juara. Jadi Iya, ini iya. pertama kali dari mau nggak mau saya harus mengucapkan selamat. Ini kemenangan bukan cuma soal menang, tapi memang mereka lebih baik dan lebih siap gitu untuk juara gitu. Luar biasa. Jadi saya salut sama Boboto. Saya salut sama manajemen Persib, tapi ini buah dari upaya mereka yang sudah mereka persiapkan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi mereka mencoba membentuk sebuah klub yang profesional dari segi pendanaan, dari segi pengelolaan supporter, mereka mulai itu menata. Sampai pernah diboikot kan sama Bobotoh gitu kan di awal musim, tapi mereka jawab dengan prestasi gitu. Mereka jawab dengan prestasi sehingga Bobotoh akhirnya mau kembali dan manajemen juga membuka diri untuk dialog sehingga akhirnya mereka kembali lagi didukung dan rame lagi. Baik Viking maupun Bomber itu semuanya akhirnya kembali lagi memenuhi stadion. Ini bagi saya satu cerita manis buat teman-teman di Bandung. Nah, ini wajar lah kalau mereka menikmati gitu. Iya. Apakah sukses Persib ini menurut Abang akan dijadikan motivasi bagi Persija untuk bangkit berprestasi ya? Sebab di mata saya Bang, Persija itu klub besar Bang. Ya. Klub besar, ya kan? Klub yang memang sudah melegenda, sama halnya Persib lah. Melegenda, yang klub yang menjadi impian pemain-pemain Indonesia untuk bisa bermain di Persija, ya kan? Nah, menurut Abang apakah sukses Persib ini bisa menjadi motivasi bagi Persija, Bang? Ya, sukses Persib harus jadi motivasi, harus jadi motivasi. Ya? Tapi lebih dari itu, Persija harus berkaca, kenapa kita bisa juara tahun 2018? Ya. Kenapa kita bisa juara dari tahun 2001? Ya. Di tahun 2001 gitu. Kenapa kita bisa juara? Nah, berkaca dari situ dan dua gelar juara itu harus jadi motivasi kita untuk memperbaiki. Karena menurut saya baik di tahun 2001 dan 2018 itu ada 3 stakeholder dalam sebuah klub sepak bola profesional di Indonesia itu menyatu. Fans, klub, government. Nah, di tahun 2001 kita punya Bang Yos. Di tahun 2018 kita punya Pak Anies. Dua-duanya begitu perhatian sama Persija gitu. Sehingga akhirnya bukan berarti kita manja, tapi dengan government kan kita ada kaitannya dengan soal izin stadion. Bayangin aja Persija kan harus selama satu musim ini harus main di beberapa stadion, Bantul, Patriot, Pakansari, di GBK, JIS ada 5. Gitu. Itu kita sampai 5 kali kita harus pindah-pindah stadion. Tambah 2 lagi udah kayak kucing beranak tuh. 7 kali pindah gitu. Nah, ini yang harus jadi PR buat kita. Nah, government dalam hal ini, dan kebetulan alhamdulillah gubernur terpilih sekarang Pak Pramono itu dia begitu perhatian sehingga dia membuat JIS itu adalah rumahnya Persija, home Persija. Jadi mereka melakukan rebranding. Kemarin kita udah kasih lihat di pertandingan lawan Persita, Bali United. Kita kasih lihat bahwa di sana tulisan-tulisan gambar-gambar pemain Persija, yel-yelnya Persija itu semua udah mulai terlihat di stadion itu gitu. Dan ini akan terus bertambah gitu. Iya, dan ini kan semoga gubernur yang saat ini si Pak Pramono Anung bisa komitmen dengan apa yang diucapkan. Dan dia bilang bahwa Jakarta kotanya sepak bola. Kami rindu gelar juara. Nah, ini ucapan yang memang harus menjadi motivasi, sekaligus juga menjadi tanda kutip ya, tuntutan Persija untuk ya gue perhatiin dong kalau lu mau jadi juara, perhatiin juga Persija. Ini kita bicara soal government Bang. Ya kan? Apakah dari Persija manajemen sudah audiensi ke Pak Gubernur? Iya, kita waktu itu diundang di Balai Kota. Dan kebetulan waktu itu saya yang bicara, mewakili manajemen gitu. Balai Kota saya kasih gambaran lah kondisi Persija saat ini, bagaimana Persija harus bermain di berbagai tempat gitu. Terus kesulitan lagi kita juga ada beberapa pemain kita yang diambil timnas, beberapa pemain yang cedera gitu, sehingga akhirnya prestasi kita seperti susah banget untuk menaik ke atas gitu. Tapi yang paling utama adalah harapan kita masalah stadion dulu gitu. Jadi ke government Abang cuma ke stadion aja yang paling utama stadion. Tapi saya ungkapin ada beberapa hal juga gitu, termasuk misalnya kerjasama dengan BUMD gitu kan. Kalau dulu dengan Pak Anies ada
Bang DKI. BUMD yang Bank DKI Bang gitu DKI. kan. Apalagi dengan Bang Yos. Nggak apa-apa ngomong aja Bang. Gitu. Biar sponsor-sponsor Sponsor nggak ada masalah ya. Sebutin aja Bang. Di zaman Pak Bajuri bahkan PD Pasar Jaya PD, pernah. tahu saya. Terus kemudian ada Blok M Mall itu kan pernah tertulis di situ. Jadi banyaklah sebetulnya Taman Impian Jaya Ancol gitu kan. Sebetulnya harusnya BUMD itu bisa. Kan mereka berasal pemasukannya dari rakyat Jakarta juga, bahkan mungkin dari luar Jakarta. Nah, ini kan Persija ini bagian dari masyarakat Jakarta. Apalagi ini Persija ini boleh dibilang yang mempersatukan warga Jakarta gitu. Iya. Jadi nggak ada salahnya kalau BUMD juga berperan aktif. Iyalah. Untuk bantu Persija. Ini Bang DKI belum masuk nih? Belum. Wah, kalau ada Bang DKI di Persija kan jersinya keren Bang. Iya. Ya, nggak? Saya tunggu tuh Bang. Iya. Ya, Pak Pramono ya. Pak Pramono, tolonglah Pak Pramono. Bang DKI di jersinya Persija. Lah, ya kan? Dan kita doang bersama next season Persija lah yang jadi rajanya lah. Iya, amin, ya kan? amin, Semoga amin. lah, semoga dengan Bang DKI-nya ya. Iya. Soalnya anak saya juga di Bang DKI Bang. Oh iya. Kebetulan dong. Ya Bang, Abang kembali ke Persib. Apa Abang lihat kelebihan yang dimiliki Persib hingga mereka mampu meraih liga di musim juara di musim ini Bang? Apa kelebihannya Bang? Iya, pertama mereka yang tadi saya bilang, mereka udah persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi hasil ini bukan hasil yang instan, bukan mereka siapin dari tahun ini atau tahun kemarin, tapi ini mereka udah lama mempersiapkan klub ini gitu. Terus kemudian mereka serius dengan cepat merekrut pemain-pemain yang sesuai dengan pelatih gitu. Pelatihnya juga Bojan Hodak nih bukan pelatih sembarangan gitu. Bagus, bukan berarti saya bilang pelatih kita nggak bagus gitu, tapi saya lihat kesiapan itu dan manajemen Persib juga boleh dibilang terus mendampingi tim ini kemanapun bertanding itu terus mendampingi tim ini gitu sehingga akhirnya apapun yang bisa jadi masalah di antara pemain pelatih itu bisa dikomunikasikan langsung. Wah gitu. itu salah satu kunci Bang. Jadi ada komunikasi yang tidak terputus antara manajemen dengan pemain dengan pelatih. Ini juga salah satu sumber kekuatan sebuah klub ya Bang ya. Iya. Nah satu lagi mungkin ya Bobotoh. Mereka benar-benar ekspresif ya. Ketika Persija terpuruk, walaupun bukan saya menyetujui tindakan-tindakan anarkis, tapi paling nggak mereka melakukan respon yang cepat gitu, fast respon ketika Persibnya terpuruk, bagaimana mereka melakukan demo atau kritikan terhadap tim gitu. Di kita mungkin komunikasi itu yang nggak terjalin antara manajemen dengan Jackmania gitu. Karena dulu gini ya, kalau waktu Teko ngelatih tahun 2018 itu di Sawangan itu penuhnya nggak yang nonton Persija latihan. Itu bisa sampai 1.000-2.000 orang gitu. Latihan aja tuh. Baru selesai latihan mau doa itu mereka langsung udah lari masuk ke lapangan. Jadi sekeliling pemain tuh udah supporter semua. Penuhnya kayak gitu. Itu zaman Teko tuh. Jadi mereka tuh begitu bergairah. Nah, belakangan ini sejak Thomas Doll ya. Sejak Thomas Doll itu banyak sekali larangan-larangan Sawangan sehingga akhirnya perlahan tapi pasti supporter lari. Sehingga pemain ke-12 itu nggak lengket lagi dengan tim gitu. Zaman Thomas Doll nggak dirangkul mereka ya? Ada banyak larangan lah, nggak boleh foto, nggak boleh video, kurang bagi saya kurang asik lah. Menyalahi tradisi kita lah. Iya. Kalau alasannya itu kan strategi pelatih nanti dicuri itu. Kalau menurut saya itu bukan alasan yang tepat gitu karena seorang pelatih yang bagus pasti dia nggak akan takut cuma sekedar video-video supporter, foto-foto supporter, nggak takut masalah itu sebetulnya. Jadi harusnya kalau memang ada latihan yang tidak boleh ditonton ya kita bilang aja, kita umumin hari Kamis misalnya. Itu latihan tertutup, tapi selebihnya latihan bisa ditonton kan itu seru gitu. Dan itu motivasi juga buat pemain. Pemain akan merasakan atmosfer stadion bisa tercipta di Sawangan. Gitu. Bagaimana dengan Carlos Pena? Carlos Pena sebetulnya ini dari segi attitude. Sekarang saya nggak terlalu ini ya campur masalah teknis. Tapi dari segi attitude, Carlos Pena termasuk pelatih yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes ini itu. Gitu. Orangnya asik banget gitu. Dia minta pemain ini diturutin, udah nggak pernah dia dalam statement nyalain pemain nggak pernah gitu. Carlos Pena tuh asik dan saya sebetulnya tadinya, tapi ini udah keputusan manajemen di tim ya, keputusan tim. Saya sebetulnya tadinya berharap Pena dikasih kesempatan sampai akhir musim. Jadi kita tahu apakah dia sesuai target 4 besar atau enggak. Kalau enggak ya kita nggak perpanjang. Kalau ternyata dia berhasil 4 besar berarti sesuai target dong. Kita tinggal penuhi aja pemain
kita tingkatin apa yang dia mau. Dia kan udah lihat nih di Indonesia, Liga Indonesia bahwa ini pemain yang ini nih. Jadi dia tahu karakter permainan Indonesia bagaimana, dia tahu siapa pemain yang dia butuhkan untuk iklim kompetisi Indonesia, dan insya Allah amin tahun kedua dia akan lebih bagus gitu. Iya. Nah, jadi saya sebenarnya berharap pelatih itu jangan dikasih kesempatan 1 tahun gitu. Nah, dia harus lebih dari 1 tahun gitu. Apalagi ini kan pelatih baru gitu. Iya. Dia datang ke Indonesia dengan iklim sepak bola yang berbeda, atmosfer penontonnya luar biasa. Ya dia harus pelajari itu. Gitu. Iya. Dan sekarang caretakernya si Ricky Nielsen. Ricky Nielsen ini saya pernah ngeliat dia di Sulut. Iya. Ini pelatih pintar, Ya. pelatih bagus gitu. Temperamental, orangnya jujur, spontan, emosian. Memang begitu dia. Kalau ada sesuatu yang janggal, dia akan teriak. Dia nggak pernah nahan-nahan gitu. Iya. Ya, Sulut itu bisa lolos dari babak penyisihan itu faktor dia. Iya. Faktor dia. Dan saya suka Ricky Nielsen, saya suka sebetulnya. Ya semoga di 2 pertandingan sisa ini bisa menembus sesuai dengan targetnya. Pertandingan pertama kenapa dia gagal di Borneo? Ya. Ada 7 pemain kita yang cedera. Ada 7 pemain kita yang cedera. Di Pena juga nggak bisa dibilang gagal. Karena apa? Badai cedera, juga badai timnas. Iya. Karena kalau pemainnya dia yang dipanggil timnas banyak banget gitu. Kan yang junior aja dipakai, senior dipakai gitu kan, itu juga sebetulnya. Tapi Pena nggak pernah ngeluh. Iya. Pena nggak pernah ngeluh. Dia bilang, oh pemain saya diambil, ya udah saya cari lagi deh di antara yang ada ini siapa yang dioptimalin. Nah ini yang membedakan Pena dengan Bojan Hodak, ya kan? Pena punya tim yang pemainnya intinya diambil buat ke timnas, ya kan, demi negara, suatu kebanggaan. Tapi kan Hodak Persib cuma 1 yang diambil di Mas Derajat. Ya ini membedakan mungkin ya Bang. Menurut Abang gimana perbedaan antara Hodak dengan Pena? Ya, Pena orangnya yang kalem, Hodak lebih emosional, gitu, karakternya keras gitu. Ya asik-asik aja dua-duanya gitu. Cuman memang dengan materi yang tidak banyak diganggu timnas, cedera gitu ya. Hodak bisa, dan materi pemain inti cadangannya juga bagus-bagus gitu ya. Hodak bisa membuat formasi tim yang seenak dia aja gitu. Ini nggak bisa, dia kayak film Mission Impossible. Dan dia, gue butuh ini, yang ini gue butuh. Lawan ini gue butuh yang ini. Gitu. Dan dia bisa memilih pemainnya dengan enak. Udah tinggal tunjuk aja ya. Iya. Bang, sekarang dari sisi supporter, Bang. Apakah Abang melihat ada unsur yang dominan dari Viking Bobotoh ya atas sukses Persib di tahun ini, Bang? Iya, biar gimana mereka tetap, walaupun mungkin dari segi jumlah itu menurun, tapi kan seluruh Indonesia menurun, termasuk Jakarta. Iya. Penonton sepak bola di seluruh Indonesia menurun sejak kejadian Kanjuruhan. Gitu. Ya? Jadi wajar aja gitu. Namun tapi mereka bukan berarti mereka tidak setia, mereka tetap setia. Ya, perayaan juara Persib kan kita lihat ya, luar biasa kan. Seluruh kota Bandung tuh padat dengan warna biru gitu. Jadi peran Bobotoh tetaplah buat saya jadi satu vitamin buat manajemen dan buat pemain. Pemain ke-12 ya, Bang? Iya, dia pemain ke-12 gitu. Oke, Bang Fer, sukses Persib dengan segala pesta yang akan digelar nih. Pasti menimbulkan kerinduan dong bagi Abang, khususnya The Jack umumnya akan prestasi Persija seperti tahun 2001-2008. Bener nggak, Bang? Abang rindu? Iya, bukan rindu lagi, saya maunya juara terus. Juara terus pokoknya saya maunya gitu. Nggak, tapi paling penting inilah 2018 itu kan cermin buat kita bagaimana harmonisnya antara klub dengan government dengan supporter. Supporter itu dibilang pemain ke-12 dan wartawan dibilang pemain ke-13. Itu kan harusnya jadi contoh gitu. Tahun 2001 juga gitu kan, kita dengan government baik. Supporternya juga ke Makassar datang. Waktu 8 besar di Makassar kan kita sampai tenda di sana di Karibosi gitu kan. Militan tuh ya, militan ya. Setia lah. Setia ya. Cinta lah itu. Iya. Jadi dibela-belain lah untuk Makassar segala gitu. Jadi foto ini menimbulkan kerinduan dari Abang dan Jack ya. Ya luar biasa, Bang nih. Memang saya sebuah pesta di ibu kota. Iya. Iring-iringan yang di ibu kota ini mungkin cuma bisa dikalahkan oleh 212. Karena ini jumlahnya jutaan. Kalahnya cuma 212 aja nih. Kalau 212 ya. Iya. Dan menangnya dia nggak putih, ya nggak? Udah putih. Ini oren merah. Jadi Jadi rindu mengorenkan Jakarta lagi ya, Bang.
Ya semoga lah kita doakan bersama supaya. Dan kabarnya bisnya juga dipinjam sama Bandung nih buat arak-arakan nanti. Oh ya? Dan dari situ kan sebenarnya kan udah ada ikatan persaudaraan, ya kan? Wah ini bekas mobilnya The Jack dulu nih arak-arakan nih kan, ya kan? Iyalah, membanggakan memang. Sudirman Tamrin loh, yang jalurnya paling besar, bukan cuma jalan-jalan biasa aja nih. Oke. Jalanan protokol di Jakarta bisa penuh kayak gini, ini kan luar biasa gitu. Oke. Abang tadi bicara soal kecintaan The Jack terhadap Persija, bahkan sampai ke Makassar pun harus membawa tenda, tidur di tenda. Ya kan, seberapa pengaruh Bang larangan supporter away terhadap performa Persija? Sebetulnya ya Persija pasti, semua tim pasti berharap ada didampingi inilah pemain, didampingi supporternya gitu, biar gimana. Tapi ya sejak ada larangan ini sehingga akhirnya jadi kucing-kucingan gitu. The Jack datang tapi nggak boleh pakai tribut gitu. Terus habis itu didenda, ya begitu terus gitu. Jadi harusnya regulasi ini udah regulasi usang tuh yang nggak ada dasar hukum yang benar gitu. Sampai sekarang saya nggak habis pikir itu keluar regulasi kayak gitu, nggak ngerti saya. Ya artinya itu kan sebenarnya untuk menghindari kerusuhan. Ya ini masih segar ingatan Bang. Ya ketika Arema kembali ke Kanjuruhan dan mereka kalah dari Persik. Tidak ada supporter Persik, tapi susur supporter tuan rumah yang membuat anarkis terhadap pasukan Persik kan, sampai ada lempar batu lempar bisnya dengan batu sampai artinya kan kayak gitu juga, akhirnya kan tidak juga memecahkan masalah nih, persoalan supporter away tidak dilarang ini kan sebenarnya tidak memecahkan masalah. Justru sepak bola itu kan memang yang terutama tadi bilang yang asik itu memang begitu sebenarnya kan, tinggal gimana kita meningkatkan keamanan aja dan kenyamanan pada supporter, sebenarnya itu aja. Ini kalau pertandingan boleh ada penonton karena dilihat nih damai, tapi giliran ada rivalitas nggak boleh. Ya kalau gitu polisi kerjanya apaan dong? Mereka kita bayar, kita duit dari pajak rakyat kan tugasnya untuk kerja. Kerja itu kan memberikan kenyamanan buat segala-galanya aktivitas masyarakat. Bukan berarti melarang gitu. Harusnya mereka kan penegak hukum, bukan penguasa hukum. Jadi harusnya mereka siap dengan segala apapun risikonya gitu. Saya tidak melihat larangan regulasi ini ada kaitannya dengan, karena waktu itu kan kejadiannya awal kan di Kanjuruhan. Waktu Arema lawan Persebaya kan nggak ada bonek yang datang. Dan saya pernah tanya ke Pak Erik langsung, kenapa regulasi itu bisa keluar? Itu ada surat dari FIFA. Saya lihat suratnya. Sampai sekarang suratnya nggak dikasih lihat. Gitu. Sampai sekarang suratnya nggak dikasih lihat. Pas saya nanya lagi ke Pak Arya bilang ada Arya Sinulinga. Ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Jadi mungkin kata-katanya tidak ada larangan untuk supporter away. Tapi di situ tersirat bahwa salah satu yang harus dibenahi adalah supporter. Ya, tapi kan tetap tidak. Membenahi itu kan bukan berarti dengan melarang gitu. Dan sampai sekarang saya katanya 2 tahun. Ini sudah lebih dari 2 tahun. Harusnya cepat dihapus. Jangan alasan nanti rusuh, siapa yang mau tanggung jawab? Lah, yang mau tanggung jawab harusnya yang tanggung jawab pertama Panpel PSSI sebagai regulator. Bikin dong aturan-aturan yang membuat supporter jadi jerak gitu. Gitu. Bikin aja aturan-aturan gitu. Otomatis supporter akan jerak gitu. Oke Bang, ini terakhir saya mau Abang mengucapkan selamat lah ke Persib dan ke Bobotoh soal sukses Persib. Sebelum kita beranjak ke part kedua nih, saya mau bicara khusus soal Persija. Oke Abang boleh sampaikan lah. Ya, buat para Viking, saya sekarang belakangan ini banyak sekali ketemu teman-teman Viking di sana. Alhamdulillah. Ya saya mau mengucapkan selamat buat Viking, buat Bomber, buat Bobotoh semuanya. Selamat juga buat Persib Bandung terutama atas keberhasilannya. Ini adalah tidak ada, kalau saya selalu bilang ke anak-anak The Jack itu apa? Juara itu bukan hadiah, tapi upaya tak pernah kenal lelah. Nah, jadi inilah yang selalu upaya Persib dari beberapa tahun belakangan ini sehingga mereka akhirnya sukses bisa back to back, dan juara yang ini lebih bermakna karena mereka meraih dari juara di kompetisi penuh. Nah, jadi sekali lagi selamat buat Persib Bandung dan Bobotoh semuanya. Minum dulu Bang. Aduh, kayaknya tadi itu teh, ini air putih. Iya. Alhamdulillah.